Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ngobrolin tentang hidup, di mana kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang ya segala sesuatu tentang kehidupan yang pastinya dengan narasumber yang insya Allah menginspirasi lah ya gitu. Nah, sekarang narasumber kita kali ini nggak kalah kece nih sama yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau dibilang dia suhu dalam bidang statistika kali ya, suhu dalam bidang data gitu ya. Oke, langsung aja. Ini ada Dea. Halo Dea, Halo, halo Res. apa Halo kabar teman-teman. Dea? Alhamdulillah. Resi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih di Bogor ya ini deh. Masih. Sekarang aktivitasnya apa nih? Masih belajar. Ya, enggak, masih ini S2 sih di Bogor, di ITB. Tuh, S2-nya apa nih? S2 melanjutkan S1 kita. S1 kita. Kan aku S1 statistika. S2 masih sejalur siliner, statistika Tuh dan kan, sains data. kan emang dia suhu kok. Dibilang apa? Suhu udara. Jadi dia ini kan mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Ini apa ya? Pentolannya statistika yang undip gitu. Siapa sih dosen statistika yang nggak kenal dia gitu ya istilahnya. Ya. Dulu dia lulus langsung ikut kayak pelatihan apa ya yang data scientist, data fellowship itu ya. Iya nggak sih? Benar-benar habis lulus ya Maret itu langsung ikut bootcamp 6 bulanan kalau nggak salah. Nah, habis bootcamp langsung kerja ya. Langsung kerja jadi data scientist juga, habis kerja lanjut S2, nggak jauh-jauh dengan bidang itu gitu ya. Kalau misal kita lihat tuh kayaknya jalannya mulus banget. Tapi emang kayak semulus itu kan dia gitu. Mungkin teman-teman yang bilang semulus itu karena lihat di luarnya aja nggak sih? Mungkin karena lihat sosial media. Nggak mungkin kan misal aku nge-story lagi belajar nih atau malam begadang kan aneh banget sih kalau story ini kayak gitu. Jadi mungkin orang-orang yang bilang mulus itu karena aku cuman nampilin hal-hal yang ya udah pas sudah jadinya aja kayak gitu. Sebenarnya nggak semulus yang teman-teman pikirin juga sih kayak gitu. Nggak semulusnya tuh gimana? Maksudnya kayak gimana sih strugglingnya dia jadi sampai di titik ini kayak gitu? Kerikil-kerikil apa yang dia apa ya hadapi gitu selama sampai di titik ini gitu? Mungkin salah satu yang teman-teman lihat kan kayak tadi kan Resti bilang aku habis lulus langsung dapat beasiswa bootcamp terus langsung dapat kerja kayak alhamdulillah nggak ada jeda gitu ya. Padahal pas proses daftar kerja tuh nggak langsung daftar pertama langsung lolos kayak gitu. Aku apply beberapa kantor juga, mungkin sekitar berapa ya? Belasan, 10 atau belasan aku lupa. Terus yang masuk kan cuma beberapa. Jadi kan orang nggak lihat 9 atau 10 aku yang nggak lolos itu, cuma langsung lihat yang lolos itu gimana kayak gitu-gitu sih paling. Hmm, kalau dia ini kan fokusnya emang ke data science ya. Eh, Sadarnya kapan aware kayak kalau misal kayak oh aku pengen fokus di bidang data nih kayak gitu. Itu awareness mulai kapan nih? Bentar, coba kita kan statistik ya. Berarti teman-teman yang daftar statistik itu nggak semuanya jadi data analis atau data scientist ya? Itu gimana? Ya belum tentu. Kadang ya kalau misal kita lihat teman-teman kita ya, kadang kan lulusnya juga ada yang jadi sosial media spesialis gitu. Maksudnya Oh kayak iya sih, ya, eh, benar. kan ada orang yang memang sebelum bahkan ketika dia SMA, oh aku tuh pengen SMA tuh dia udah aware gitu loh, aku pengen jadi seorang data scientist, terus makanya aku daftar statistika, terus habis itu aku ikut ini lalala kayak gitu. Tapi ada juga orang yang kayak ketika SMA bahkan dia nggak tahu mau jadi apa, ya udahlah daftar dulu lah statistika ntar lihat nanti kayak gitu. Nah kalau dia ini gimana gitu? Oke, jadi aku tuh sebenarnya mau daftar statistik, pokoknya hal-hal yang terkait matematika ya, karena emang dari awal tuh seneng sama matematika, terus niatnya tuh pengen jadi akademisi, kayak dosen pas awal masuk. Soalnya kan aku mikir statistika kan ada di semua mata kuliah ya, jadi kan apply jadi dosennya enak. Dulu waktu SMA tuh sesimpel itu mikirnya. Terus kan data scientist, data analis kan pas zaman kita tahun 2016an itu kan agak jarang sih anak SMA dengernya nggak se-booming kayak sekarang yang banyak course, bootcamp. Jadi pas awal-awal itu mungkin
belum ada kepikiran, masih akademisi, dosen kayak gitu-gitu kan. Terus pas mulai semester 3 kayak gitu, terus ditambah kita kan ada organisasi yang statistik center, itu kan kita bantuin analisis data orang lain. Terus aku juga ikut beberapa kali lomba terkait analisis data. Terus pas nganalisis tuh bisa ngasilin hasil yang insight yang baik, terus yang ngasih apa ya, pokoknya kayak info-info korban tuh kayak seneng aja gitu. Terus kayaknya analisis data oke nih, kayaknya sesuai sama aku kayak gitu. Terus jadi kayak udah makin didalamin aja gitu. Dan ngedalaminnya nggak nanggung-nanggung ya dia ya. Sampai ikut lomba-lomba gitu-gitu. Emang dari SMA dulu emang suka ikut lomba gitu apa gimana dia? Ya lumayan sih sebenarnya. Mungkin ikut lombanya tuh karena ada motivasi di belakangnya gitu. Misalnya kayak kita kan SMA ikut lomba buat apa ya, portofolio, kayak buat misal biar lulus SN. Ya udah gimana caranya biar lulus SN? Caranya tuh ya salah satunya dapat juara di lomba. Ya udah berarti aku ikut lomba biar bisa lulus SN. Misal gitu pas SMA sih itu. Kayak gitu-gitu. Mantap sih. Kemarin aku sempat dapat cerita dari kamu kalau misal di rumah tuh kamu emang dibiasain sama orang tua kamu buat apa? Buat hitungan-hitungan gitu. Itu gimana sih? Itu lucu banget. Itu masa kayak eh, cerita di balik yang sekarang gitu loh. Karena emang segala sesuatu kan emang harus dibiasakan ya. Dan itu kayak suatu hal yang menarik gitu. Ini sih mungkin karena kan ayah ibuku guru matematika ya. Jadi tuh kayak hal apa aja tuh bisa dijadiin belajar ngitung gitu dari kita TK, nggak dari TK juga sih, dari kecil-kecil tuh udah apa aja tuh dibikin ayah ibuku soal gitu. Misal kayak lagi jalan-jalan ke mall, terus ada barang yang diskon, terus ibuku langsung bilang, ayo coba hitung ini kira-kira kalau diskon harganya jadi berapa, nanti dapat es krim kayak gitu. Sering banget sama adik-adik punya, kayak seneng aja dari kecil udah sering dijajal, nggak dijajal sih sama hal-hal kayak gitu. Terus jadi ini tentang matematika banget. Iya, matematika banget. Jangan-jangan keluarga kamu, adik kamu juga ininya matematika enggak? Yang kedua enggak sih, dia ini teknologi pangan kayaknya. Yang kedua. Tapi keren juga sih, emang keren ya. Kayak mau makan aja misal kayak coba itu dulu gitu. Tapi masih bagus itu tuh ternyata ya. Cara kayak gitu ternyata bisa jadi bikin Dea ya. Jadi kayak emang jadi apa ya, jadi seneng banget ya sama hitung-hitungan gitu ya. Terus juga berarti kan dia kan emang tadi walaupun banyak pastinya kayak strugglingnya pasti ada ya gitu, tapi kan namanya orang, apalagi kita umur segini gitu ya, pasti kan kadang ada belok-beloknya ya. Pas di tengah-tengah kayak wah kok dia kayaknya lebih oke nih, kayaknya ini apa sih bidang ini kayaknya kok lebih oke nih gitu. Gimana dia bisa menjaga fokusnya gitu sampai di titik ini gitu? Oke, mungkin yang tadi kan aku awalnya mau jadi akademisi, terus tiba-tiba belok jadi data scientist ya. Terus ini S2 lagi tuh arahnya ke akademisi lagi nih. Berarti itu udah belok sih ya kalau mungkin dari luarnya. Tapi dari dalamnya tuh sebenarnya menurut aku masih sejalan. Soalnya kan data scientist kan berarti kita belajar terkait data statistika di industri kan. Mungkin bisa, ya bukan mungkin sih, pasti berguna buat di bidang akademik juga kayak gitu. Terus gimana cara aku biar nge-track sesuai goals yang aku mau. Jadi tuh aku mungkin beberapa orang yang udah kenal juga, aku termasuk anak yang terencana, kayak terorganisir gitu sih. Jadi kayak aku tuh nge-plan, kayak misal dalam waktu 5 tahun aku pengen apa, terus aku ngedetail juga di tahun berapa aku pengen apa. Terus aku detail breakdown kecil-kecilnya lagi, kayak biar sampai ke goal itu tuh aku lakuin apa aja sih. Ibarat misal goal kita di lantai 2, terus anak tangga apa aja sih yang harus kita lakuin biar dapat itu. Jadi aku nge-tracknya lewat hal-hal kecil itu sih, nggak langsung ke yang gede itu tercapai apa enggak, tapi lewat ya keseharian kita kayak gitu sih paling. Berarti dia tipe yang bikin life mapping gitu ya. Nah, pernah nggak kayak misal ketika kita bikin life mapping gitu ya, terus kita breakdown, misal kalau aku mau jadi seorang data scientist, aku harus harus ikut ini nih, biar bisa ikut lomba ini misal kayak gitu. Aku tiap harinya misal minimal 1 jam misal untuk mendalami atau belajar misal kayak gitu kan. Tapi kan nggak selamanya semulus itu ya gitu. Dimana ketika rencana-rencana itu nggak terrealisasi dengan baik gitu. Kalau orang-orang kan kadang
kayak jadi mudah putus asa ya, lebih kayak udah berantakan ya udahlah kayak gitu. Tapi kalau dia gimana nih? Kalau itu balik ke motivasi sih. Mungkin kan kalau motivasi kita capai goal itu kuat, kayaknya biar udah misal udah kayak berantakan 3 hari nih, misal kita udah nggak lakuin to-do list yang kita tulis, biasanya kan udah kayak males nggak sih ngulangin dari awal kayak gitu. Tapi kalau kita udah punya motivasi yang kuat, kayak background kenapa kita harus capai itu, langsung ada semangatnya lagi sih kalau aku. Jadi Motivasi motivasinya yang ya kuat sih. kuat Ya ya. jangan ikut-ikutan kayak gitu kan. Ya, orang itu sebenarnya biasanya ikut-ikutan karena dia itu prinsipnya belum kuat ya. Maksudnya kayak dia Benar-benar. masih bimbang gitu loh, kayak aku tuh mau jadi apa sih kayak gitu. Karena dia belum saklek gitu pengen jadi apa, jadinya kayak ada yang bagus, aduh kok dia kayak gini ya, oh kok dia kayak gini, biasanya kayak gitu ya. Berarti ini S2 Ya ini benar. salah satu plan di life mapping kamu atau enggak? Iya, S2 ya udah rencana dari SMA. Dari SMA Oh tuh aku iya udah nih, aku rencana, jadi udah kayak akademisi ya. Jadi emang udah malah iya benar-benar. Malah awalnya tuh abis S1 tuh nggak mau jeda kerja dulu, kayak langsung mau S2 kayak gitu kan. Abis S1 langsung S2. Cuman kan kita COVID ya pas itu. Terus aku pas bootcamp kan belajar online pertama kali itu pas bootcamp di jeda sambil nunggu wisuda. Jadi niat awalnya tuh bootcamp tuh nunggu wisuda aja, jeda nunggu wisuda daripada gabut kayak gitu. Ternyata keterusan. Kayak asik juga ternyata ya kerja kayak gitu kan. Terus pas mikirnya belajar online tuh agak susah nih. Jadi aku mikir misal aku lanjut S2 terus online kayaknya kurang worth it gitu loh. Lebih baik aku nunggu habis COVID baru aku lanjut S2. Makanya aku agak jeda di 2 tahun itu, nunggu biar belajarnya offline gitu, lebih ini aja, dapat aja. Berarti dia masih ada rasa kayak apa ya, silau sama pencapaian orang nggak sih? Kalau aku dengar dari ceritanya sih kayaknya enggak ya. Tapi gimana nih? Dari siapa? Dari siapa? Dari cerita kamu ini, maksudnya kayak kamu kan tipe yang Oh iya rencana ya. terus udah punya plan, oh aku pengen jadi ini ya udah kayak gitu. Tapi masih ada nggak rasa-rasa kayak silau sama pencapaian orang? Apalagi sekarang sosmed kan kayak jadi ajang buat Benar. wah segalanya yang bagus-bagus ya, kayak gue pengen pamer ini lalala kayak gitu kan. Mungkin silau atau enggaknya itu balik ke mindset lagi ya. Misalnya kita lihat pencapaian orang lain, kayak makin tambah jadi motivasi nggak sih? Kayak keren banget nih temanku, dia bisa jadi kayak gini nih, kayak gimana ya cara belajarnya, atau gimana ya cara dia ngaturnya waktunya gimana. Jadi kayak lihat pencapaian itu malah bukan ngebandingin sama diri sendiri sih, malah jadi motivasi biar jadi bukan kayak dia ya, mungkin jadi versi terbaik dari kita, tapi ada motivasi dari luar juga kayak gitu. Iya sih. Jadi kuncinya sih kalau aku aku tangkap sih tadi, yang penting kita udah punya prinsip dulu ya. Maksudnya udah punya Iya benar. arah dulu ya. Kalau kita punya arah, kalau misalnya pencapaian orang nggak justru ngebandingin, tapi malah jadi apa ya? Jadi motivasi ya. Iya. Biar kita sampai ke titik itu. Titik itu maksudnya titik yang kita tuju gitu ya, bukan titik yang kayak dia gitu ya. Terus apa sih habits yang dia pertahankan gitu sampai kalau aku dengar tuh, aku sempat denger ya. Jadi kan apa yang kita lihat tuh kan bakal ngaruh ke pikiran kita. Apa yang kita pikirin nanti bakal ngaruh ke perilaku atau habits. Kalau habits itu lama-lama kalau diulang-ulang kan bakal jadi apa ya? Jadi salah satu yang menentukan masa depan kita kayak gitu. Nah, habits apa yang dia pegang sampai sekarang? Mungkin dari yang tadi beberapa aku omongin, mungkin Reski juga udah ngeh ya kalau salah satu hal di habit yang aku lakuin itu nulis kayak rencana harian yang mau aku kerjain apa aja, semacam to-do list lah kayak gitu. Jadi tiap hari, misal hari ini nih, bukan hari ini sih, malam tadi, aku nulis kayak 3 hari ini aku hal apa aja sih yang aku lakuin, itu rutin, kayak misal aku tulis, terus pas malamnya aku evaluasi lagi, kayak hal apa aja yang tadi aku lakuin, terus kenapa ada yang nggak ke checklist nih, kan kita cek-cekin gitu kan, terus buat jadi pelajaran ke depannya. Mungkin salah satu habitnya itu bikin to-do list itu sih, sama apa ya, konsisten mungkin ya sama yang udah kita lakuin kayak gitu. Kan kita mut-mutan juga ya kadang ya. Nah itu gimana tuh menjaga konsistensi itu? Apalagi kalau misal cewek ya, mohon maaf nih, moodnya kan
Wah, naik turun banget tuh, apalagi ya pokoknya naik turun lah gitu. Gimana tuh ngejaga komitmennya? Mungkin ya jangan terlalu diporsir juga sih, jangan ya misal tadi belajar ya misalnya, janganlah belajar tiap hari juga sih. Mungkin pas Sabtu Minggu sempetin lah buat refreshing. Jadi misal saat cara aku belajar pas S1 juga biar nggak terlalu berat gitu tuh, tiap Sabtu Minggu tuh aku selalu nyempetin jalan atau ngumpul sama ini apa komunitas anak daerah gitu. Hmm. Soalnya kadang ngomong bahasa daerah kita tuh bikin apa ya, semangat kita tuh naik lagi gitu nggak sih? Atau aku doang ya? Iya, Kita iya ngomong tahu. bahasa Indonesia terus nih, ngomong bahasa Indonesia sih semingguan, terus pas Sabtu Minggunya ngumpul lah sama anak-anak daerah, terus ya udah jadi ya udah nge-recharge, terus Seninnya ya udah ini lagi kayak biasa lagi kayak gitu. Hmm. Diseimbangin aja bagi waktunya, Jadi jangan lebih terlalu di realistis ya. Kan kadang kalau kita bikin to-do list tuh kayak padet banget gitu loh, kayak ini itu kan biasa ya kadang, apalagi kalau misal lagi ada sesuatu yang pengen dicapai, tapi harusnya mah realistis ya, karena semakin kita padat, semakin gak realistis, semakin bikin kita males gak sih buat ngerjainnya, kayak iya padet benar, banget gitu kan. nggak Kayak ada yang nggak checklist aja pusing kayak aku nggak tercapai ya kayak gitu. iya bener. Terus pernah males gak sih deh? Kalau misal males tuh ngapain gitu? Karena seberapa besar porsinya males dalam hidup dia kayaknya kecil sih kayaknya. Nah, kalau Enggak misal, lah, pasti pernah males lah, masa iya nggak pernah males. nah kalau lagi males ngapain tuh? Biar motivasinya bangkit lagi gitu. Kayaknya tuh aku males tuh ini kalau deadline atau punya waktu lebih buat ngerjain itu. Kalau kalau dia waktunya deket-deketan kayak misal abis ini ngerjain ini, abis ini ngerjain itu, nggak sempet kepikiran males. Cuman kayak misal kita ada tugas terus waktunya seminggu dan seminggu itu cuman ya tugas itu doang, ya mungkin itu malesnya bakal timbul tuh kayak udahlah kerjain besok, orang masih lama kayak gitu kan. Tapi ya balik lagi karena aku udah bikin to-do list tadi, terus aku mikirnya ya kalau aku nggak ngerjain hari ini kayaknya besok bakalan ada hal-hal lain lagi yang nunggu. Jadi buat ngilangin males mungkin ya jangan nunda kayak gitu. Tapi kalau udah males, kalau misalnya udah nggak ketolong lagi nih malesnya, ya udah pergi main aja kayak gitu. Pas Sabtu Minggu ya, jangan di waktu-waktu yang urgent sih. Kita boleh males kok ya. Iya boleh, tapi di saat yang tepat ya. Iya, males di waktu yang tepat lah ya. Emang maksudnya kayak weekend emang waktunya males-malesan gak sih? Ya maksudnya males-malesan dalam tanda kutip ya. Maksudnya kayak Iya. kalau misalnya ya, misal teman-teman juga tipe yang bikin to-do listnya mungkin kalau hari-hari biasa agak padat. Tapi mungkin kalau misal Sabtu Minggu kayak bener-bener agak apa ya dilonggarin gitu biar kita Ya, lebih benar. refresh gitu kali ya. Kalau misal Iya, untuk betul. eh, apa ya jalan yang sekarang ini itu apa ya pernah bentrok nggak sih sama orang tua? Apa ini tuh emang keinginan orang tua juga atau pernah bentrok gitu dengan keinginan orang tua? Misal orang tua pengennya dia jadi apa, terus dia pengennya jadi ini gitu. Itu pernah nggak sih? Kalau orang tua sebenarnya ngebebasin sih, maksudnya nggak ada bilang kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi ini. Dari kecil kayak emang sama sekali nggak ada ditekan kayak, misalnya kayak kamu harus ranking 1 ya, kayak nggak ada. Cuman karena dari dalam diri aku sendiri yang gimana ya pengen dapetin itu, Tiba-tiba ya udah ambis ini ya, dari mohon orang maaf nih. Tiba-tiba ambis ya. nggak, dari orang tua tuh nggak pernah dorong kayak gitu sih, nggak ada, orang tua sama sekali nggak ada nyuruh jadi ini. Ya yang penting baik buat aku, terus aku tahu arahnya kemana, yang penting dikomunikasiin juga sih sama orang tua. Tapi kalau menurut dia gimana ini? Di luar sana kan pasti ada mungkin ya yang misal bahkan sampai saat ini misal ada orang tua yang minta udah kamu tuh nikah aja misal kayak gitu. Iya gak mau, Jadi aku tuh nikah ya, pengennya kerja misal kayak gitu. Misal karena kan umur sekarang kan bukan saatnya udah kamu kuliah ini aja gitu kan, kayaknya udah nggak saatnya nggak kayak gitu. Tapi kan misal juga kayak udah kamu kerja aja nggak usah lanjut kuliah misal kayak gitu. Enggak aku tuh pengen lanjut kuliah kayak gitu kan, di luar sana mungkin ada kasus-kasus seperti itu. Nah tanggapan dia gimana tuh? mungkin kalau yang kayak gitu
ini sih ke komunikasi lagi sih. Mungkin anaknya dengerin dulu alasan orang tuanya. Biasanya kan orang tua punya alasan yang baik ya buat anak-anaknya. Kalau bisa disatuin ya kenapa nggak bisa kayak kerja sambil nikah, kan bisa ya. Maksudku ini diobrol gitu loh, nggak langsung tiba-tiba bilang nggak mau kayak gitu. Soalnya aku pernah ini sih, tapi bukan soal nikah ya ini ya. Pas pertama daftar kuliah tuh kan emang mau statistik dari awal. Terus nggak tiba-tiba sih, maksudnya di kampus sekolah aku tuh ada ditawarin beasiswa kedokteran buat di PTN kayak gitu. Terus ditawarinnya ke anak-anak yang inilah, yang apa yang ngomongnya ya, yang itulah pokoknya. Terus pas ditawarin, aku kan bilang nggak mau nih. Terus kan ibu guru. Ternyata ayah sama ibuku tuh tahu ada beasiswa itu, kayaknya dihubungin guru sekolahku atau gimana. Terus ditanya kayak, Dek kenapa nggak mau kayak gitu kan? Enggak lah, nggak bisa jadi dokter, orang aku aja penakut kayak gitu kan. Oh ya udah kata ibuku. Terus tiba-tiba ditanya lagi, Dek kok nggak mau jadi dokter? Ayo jadi dokter aja, ini ada beasiswa kan. Belum dapat beasiswa, daftar dulu beasiswanya. Kayaknya jadi dokter aja, itu kata ibuku. Terus aku langsung bilang kayak gini, saat udah dalam kondisi nangis sih kalau nggak salah ini kayak, udah aku daftar beasiswa tapi yang kuliah nanti ibu, aku kayak gitu. Terus kata ibuku langsung diam, terus ayahku bilang iya dia mau jadi ini apa dosen, mau statistik, ya udah. Terus udah langsung nggak pernah ibuku nyuruh aku lagi kayak gitu. Oh, ya, menarik. Ya sih, segalanya dikomunikasiin ya. Iya. Karena yang ngejalanin kita ya sebenarnya ya, bukan orang tua ya. Betul. Benar. Terus pasti selama ini berarti dia punya prinsip hidup apa sih yang dia pegang sampai sekarang? Prinsip hidup, berat ya pertanyaannya. Ini sih, kalau ngelakuin suatu hal itu all out aja sih, kayak lakukan yang terbaik buat apapun yang sedang kita jalani lah di saat ini kayak gitu. Sama ada dua sih sebenarnya itu, sama kedua tuh aku selalu mikir kalau misal orang lain minta bantuan, misal kita emang bisa, ya bantuin aja, karena aku percaya kalau kita mudahin urusan orang lain itu pasti Allah tuh juga mudahin urusan kita sih, aku kayak gitu. Mungkin dua itu sih yang paling aku ini. Oke. Kerasa sih yang kedua karena dua-duanya malah karena aku sering banget tanya ke Dea ya. Mohon maaf nih karena saya nggak sesuhu Dea ya mungkin ya. Jadi kayak aku sering tanya-tanya tentang tentang metode-metode statistika ya ke Dea, dan dia tuh bukan yang kayak ya udah nggak tahu ya udah gitu, tapi kalau dia nggak tahu dia berusaha untuk nyari tahu dulu gitu ya buat ngebantuin setidaknya gitu. Mantap. Rencana kedepannya apa nih, Dea? Rencana lulus S2 dulu ya, itu rencana terdekat ya. Doain dong lulus cepat waktu. Pastilah lebih. Amin ya Allah. Amin. Amin. Ya itu rencananya lulus S2, terus habis lulus S2 daftar kerja dulu. Ada rencana S3 sih, tapi masih masih dipertimbangkan. Kayak gitu. Kerja. Habis S2 mau langsung daftar dosen atau? Ya kalau ada pas ada pembukaannya. Saya mau nikah, Res. Oh iya nikah. Iya benar. Oh iya nikah. Jangan lupa nikah. Kayak apa aja ya. Iya sih. Oke. Jadi udah banyak banget sih sebenarnya yang udah kita dapetin ya dari Dea ini. Dan banyak ada beberapa fakta-fakta baru, fun fact ya dari Dea yang kita dapetin. Benar, dipotong kan ini dipotong. Nggak, ini no edit, no cut ya. Aku kepo banget sih. Misal nih, kan sekarang kalau misal kamu fokus ke bidang statistika, dimana dia kan emang butuh konsistensi dan istilah grit. Kalau di kita grit ketahanan gitu ya dalam menghadapi sulitnya kehidupan, salah satunya sulitnya dalam memecahkan penurunan rumus dan segala macam dalam statistika gitu ya. Mohon maaf nih, itu kan dari kuliah pun dari dulu S1 kan banyak kesulitan seperti itu. Gimana sih kenapa dia selalu bisa memecahkan masalah itu gitu? Pernah nggak sih stuck gitu? Itu aku ini kepo sih, aku lebih ke kepo sih gitu.
ini sih, mungkin pas belajar itu pahamin konsep dasarnya dulu sih. Soalnya kalau kita udah paham konsep dasarnya, mau soalnya kayak gimana pun udah tahu gimana cara ngerjainnya. Tapi mungkin butuh waktu lebih ya. Mungkin ada soal-soal yang mudah kayak 10 menit itu selesai kayak gitu. Tapi kan ada juga soal-soal yang tingkat kesulitan itu udah rumit lah. Aku pernah kayak di S2 ini, kita kan S1 StatMat ya namanya ya. Nah S2 tuh ada lagi tuh. Itu tuh ada soal yang kayak dikerjain 2 hari itu nggak ada jawabannya, Res. Nggak tahu ini aku yang nggak tahu jawabannya tahu gimana. Tapi karena aku penasaran banget, jadi aku kayak belajar konsepnya dari buku-bukunya, nggak cuma dari catatan yang dosen kasih kayak gitu. Terus dan ini sih jangan cuma dibaca aja rumusnya, tapi dicobain. Misalkan kita kayak ngebayang-bayangin gitu aja nggak sih, kayak males terus bacanya sambil baring, sih kan? Kalau nyobain tuh kayaknya tiba-tiba gimana ya, kayak tiba-tiba ada jalan gitu loh, kayak kepikiran ini bakal diapain. Karena kita udah tahu konsep-konsep yang mau dikerjain apa aja, jadi bisa diperkuat konsepnya aja gitu. Bener nggak sih ini aku? Pahami konsepnya ya guys ya. Jangan ikut contoh soal ya. Jangan ikut contoh soal. Iya, jangan kalau ngelihat soal jangan takut dulu ya. Biasanya kan orang kayak ribet, males gitu ya. Tapi kita harus padahal dicoba enggak. Seru, yang penting ini sih sama karena aku suka kali ya. Kalau suka kan nggak dapet makin dicari-cari, kalau nggak bisa tuh malah sampai kepikiran. Aku pernah sampai mimpi loh, mimpi nulis rumus, terus pas besoknya aku coba aku kerjain tuh aku masih ingat terus bisa. Oh iya, kan biasa Itu aku juga mimpi. nggak tahu. Emang ya intinya satu sih, harus suka dulu ya guys, harus suka dulu ya. Suka dulu, jangan dipaksa ya. Oke, baik. Udah sih kayaknya udah banyak banget sih. Aku mau terakhir ya. Nggak terakhir banget sih. Sebelum terakhir, apa pesan buat ada 3. Aku mau minta dia ngasih 3 pesan buat Dea di masa lalu, pesan buat Dea di masa depan, dan pesan buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Banyak ya. Buat aku di masa lalu, mungkin Dea ya kayak ngomong sendiri lagi, Tres. Ya, iya kan? Bener gitu. Yang udah kamu lakuin dulu itu udah baik, ditingkatin ya. Ntar kamu bakal dapetin hal yang kamu inginkan sejak itu dengan habit kamu seperti itu. Jadi itu deh. Aku mau terima kasih sama diri aku yang dulu sih paling buat yang masa lalu. Buat dia masa depan? Buat dia masa depan, dia susah ya yang masa depan. Pesannya buat dia masa depan, coba kamu kasih ke aku aja deh, aku bingung. Ya, misal kamu bayangin kamu tuh udah jadi dosen, jadi kayak kayak kamu ngomong ke dia yang masa depan kayak selamat ya, misal apa ya kayak gitu loh deh. Misal kamu bayangin kamu udah menjadi apa yang udah kamu impikan gitu. Oke. Iya mungkin benar sih kayak kata kamu, kita terima kasih lagi sama selamatin diri sendiri ya. Terus aku mungkin bilang jangan capek belajar ya deh. Pokoknya ilmu dan hal lain itu selalu berkembang, jadi jangan pernah capek buat belajar. Kayak gitu sih buat diri aku di masa depan. Teman-teman podcast. Buat teman-teman ya. Buat teman-teman, mungkin buat apapun yang sedang kalian tekuni saat ini, lakukan yang terbaik buat itu. Dan kalau kalian masih masih malas-malesan buat capai goal itu, mungkin balik lagi ke diri teman-teman, gali motivasi apa yang bikin teman-teman mau capai itu, temukan itu. Dan kalau teman-teman udah nemuin, aku yakin pasti teman-teman udah punya dorongan yang kuat lah buat capai itu. Sama konsisten, jangan lupa. Wis, mantap. Dea 2023. Pilih ya 2024. Oke, makasih Dea udah banyak sharing-sharing ya tentang kehidupan Dea gitu ya. Semoga bisa jadi memberikan insight baru juga buat teman-teman pendengar podcast, bisa menginspirasi teman-teman juga, bisa menumbuhkan motivasi, menumbuhkan semangat lagi buat teman-teman atas segala sesuatu yang emang teman-teman lagi kejar kayak gitu. Karena emang dunia tuh kadang sebecanda itu ya, tapi kita nggak boleh bercanda buat ngejalaninnya gitu ya istilahnya. Itu, jadi semangat buat teman-teman.
yang masih struggling, apapun yang lagi diupayakan, semoga dimudahkan, dilancarkan. Gitu deh, makasih Dean, makasih teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye bye. Terima kasih ngobrolin hidup.